Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lil mar'atil muti'ati li zawjiha al malaikatu madamat fi ridho zawjiha. Alhamdulillah wa syukrillah, selamat bertemu kembali di acara tausiah rutin melalui channel Rahmatul Ummah. Bahasan saya kali ini akan menerangkan tentang kisah perempuan yang taat kepada suaminya dan satu lagi yang durhaka terhadap suaminya, yang mana kisah ini diambil dari kitab Nawadir. Hadisnya diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan sabda Rasulullah SAW, istaghfaro lil mar'atil muti'ati li zawjiha al malaikatu madamat fi ridho zawjiha. Para malaikat selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang perempuan yang taat berbakti kepada suaminya. Selagi istri tersebut berbakti dan taat kepada suaminya, yang dimaksud dengan taat di sini adalah taat dalam masalah kebaikan, maka tidak henti-hentinya malaikat memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seorang istri yang selalu berbakti kepada suaminya. Sebaliknya, apabila seorang istri sudah tidak lagi mentaati, tidak menghormati suaminya, maka malaikat itu bukan mendoakan yang baik-baik, tapi bahkan mengutuknya atau melaknatnya, seperti dalam hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi. Ada satu kisah yang sangat menarik, ya, yang mana kisah ini diangkat dari salah satu kitab yang bernama Kitab Nawadir. Yang namanya kisah itu adalah mahtamalas sidqo wal kadhib, sesuatu yang mengandung kebenaran dan yang mengandung kebohongan, itu namanya cerita. Tapi kalau yang cerita yang saya akan angkat dari kitab Nawadir ini mustahil bohong, yakin terjadi di zaman-zaman terdahulu, yaitu di Bani Israel. Karena pi Bani Israel imro'atun marido waladuha panadharot insyafahullahu ta'ala min mardihi antarokatid dunya sab'ata ayamin. Di Bani Israel dulu ada seorang perempuan yang mempunyai anak sematawayang. Kebetulan anak laki-lakinya si ibu ini mengalami penyakit yang luar biasa. Sudah diobati ke berbagai dokter, ternyata belum sembuh-sembuh. Udah habis ini dijual untuk mengobati penyakit anaknya, tapi Allah belum mengkehendaki anak tersebut untuk bisa sembuh. Akhirnya hampir setengah putus asa, si ibu itu sampai bernadar kepada Allah, ya Allah, apabila anak saya disembuhkan, diberikan kesembuhan olehmu ya Allah, saya akan bernadar, berjanji akan meninggalkan dunia selama 7 hari 7 malam. Lalu setelah bernadar demikian, anaknya sembuh total. Yang namanya manusia itu tentu kena dengan lupa. Al insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Termasuk si ibu-ibu yang pernah berjanji, bernadar kepada Allah, apabila penyakit anak saya sembuh total, saya akan meninggalkan dunia ini selama 7 hari 7 malam. Lupa.
kira-kira sudah 1 tahun, sudah ngomong demikian, anaknya sudah sembuh. Lalu si ibu-ibu itu di suatu malam tidur dengan nyenyak. Dalam tidurnya bermimpi ada suatu suara yang namanya hatib. Ada suara tapi tidak ada wujud siapa yang bicara, itu namanya hatib. Dalam hatib tersebut, wahai ibu, Anda sudah bernazar sudah lama, apabila penyakit anakmu sudah disembuhkan oleh Allah, kamu akan meninggalkan dunia selama 7 hari 7 malam. Anakmu sudah sembuh, laksanakanlah nadarmu. Akhirnya si ibu tersebut kaget dalam mimpinya sampai-sampai terbangun dalam tidurnya. Akhirnya pagi-pagi dipanggillah anak semata wayangnya yang sudah sembuh total dari penyakitnya. Lalu diterangkan oleh si ibu itu kepada anaknya, wahai anakku, dulu ibu pernah bernazar kepada Allah, apabila kamu sudah sembuh dari sakit, mak bernazar meninggalkan dunia ini selama 7 hari 7 malam. Lalu mau kemana, kata anaknya, ibu mau kemana meninggalkan dunia 7 hari 7 malam? Tolong gali sebuah kuburan untuk tidur mak selama 7 hari 7 malam. Akhirnya si anak tersebut tanpa pikir 2 kali menggalilah pekuburan, istilahnya kuburan untuk tidur ibunya selama 7 hari 7 malam. Singkat cerita, beres kuburan tersebut. Kira-kira sudah cukup dengan ukuran ibunya. Si anaknya itu seolah-olah tidak tega, maju kena, mundur kena. Dilaksanakan, ibunya dikubur, masa orang yang masih hidup dikubur? Tidak dilaksanakan karena ini nazar kepada Allah. Karena sakitnya saya, kata anak tersebut, sudah sembuh. Akhirnya si ibu tersebut turun ke kuburan yang sudah digali, berbaringlah, berjanji kepada anaknya, wahai anakku, sebelum 7 hari 7 malam kuburan ini jangan engkau gali. Kalau sudah saatnya, tolong kuburan ini kamu gali. Kata anaknya, insya Allah. Ya Allah, kata anaknya, titip ibu saya, mudah-mudahan walaupun dikubur selama 7 hari 7 malam, walaupun dalam keadaan hidup, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rupa-rupa musibah dan rupa-rupa cobaan. Akhirnya si ibunya berbaring, ditimbunlah dengan tanah. Lalu berangkatlah si anaknya pulang. Nah, ibunya sudah tidur dalam kuburan tanpa ada hawa sedikit pun. Nah, sudah 7 hari 7 malam, lalu digalilah kuburan itu oleh anaknya. 7 hari 7 malam dengan kudrat iradat Allah, ternyata si ibunya itu, Masya Allah, tidak terkena sesuatu apapun. Hanya kelemahan aja fisiknya. Karena apa? Selama 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum. Lalu digendong ibunya, dibawa ke rumahnya, diberi makan secukupnya. Setelah tenaganya pulih, lalu ditanya oleh anaknya, wahai ibu, apa pengalaman ibu ketika ibu dikubur 7 hari 7 malam? Kata si ibunya, pada malam pertama mak tidur di kuburan, mak tidur dengan nyenyak, mak bermimpi di kepala mak itu ada batu. Ternyata setelah mak lihat bahwa batu itu adalah batu inten permata. Lalu sama emak, batu itu dilus-lus. Alangkah takjubnya ibu melihat emas yang sedemikian gede. Ada yang aneh lagi. Ya, di pinggir kuburan tempat emak tidur itu kelihatannya itu ada sungai yang mengalir. Ada pepohonan yang sangat indah tersusun rapi. Di pinggir sungai ada 2 orang perempuan. Perempuan tersebut dua-duanya memanggil, ibu kesini kita ngobrol. Akhirnya mak menghampiri mereka berdua, lalu ngobrol. Setelah ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung elang yang sangat gede, paruhnya besar, kukunya panjang, hinggap di pundak ibu-ibu yang pertama. Dan yang emak lihat,
burung elang tersebut hinggap di pundak si ibu nomor 1. Ini Masya Allah, sampai-sampai si ibu itu merasa enak. Karena apa? Burung elang tersebut mengipas-ngipaskan sayapnya. Sampai-sampai si ibu itu hampir ketiduran karena enaknya dikipas-kipas oleh sayap burung itu. Sudah lama mengipas-ngipas sayapnya, akhirnya si burung itu terbang lagi hinggap di pundak si ibu yang kedua. Apa yang terjadi? Yang emak lihat ini Masya Allah, burung elang ketika hinggap di pundak ibu yang nomor 2 ini, bukan hinggap saja, kepala si ibu yang nomor 2 itu dipatuk oleh burung elang sampai bocok-bocok, telinganya sampai hampir putus, berlumuran darah, bahkan matanya si ibu-ibu itu dipatuk oleh paruh burung elang tersebut. Mak penasaran. Ketika ditanya si ibu nomor 1, wahai ibu, apa amalan ibu ketika di dunia sampai-sampai burung elang itu mengipas-ngipaskan ibu dengan sejuknya, dengan sayapnya? Kata si ibu-ibu itu, alhamdulillah, saya seorang istri yang taat sama suami, dan ketika meninggal dunia, dosa-dosa saya diampuni oleh suami saya sendiri. Maka jangankan di akhirat, baru masuk kubur saja saya udah mendapatkan nikmat kubur berupa kesejukan karena dikipas-kipas oleh seekor burung. Lalu mak bertanya lagi kepada ibu-ibu yang satu lagi, wahai mak, alangkah sedihnya, ada alangkah prihatinnya ketika saya melihat mak itu dihinggapi burung elang, lalu kepala emak dipatuk sampai bocok-bocok mengeluarkan darah, dan mata emak pun sampai dipatuk oleh paruh burung elang. Apa amal emak ketika di dunia? Kata si ibu yang kedua, ketika di dunia hidup saya kurang taat saya kepada suami. Kadang-kadang saya suka membentak-bentak suami. Ada salah sedikit, saya bentak suami, saya usir suami. Saya sering menyakiti suami saya dengan lisan saya sendiri. Maka ketika meninggal dunia, suami itu tidak mengampuni dosa-dosa kepada suami sendiri, sehingga akhirnya berakibat fatal. Jangankan di akhirat nanti, baru masuk kubur saja saya udah mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dipatuk-patuk kepala ibu dengan burung elang. Wahai anakku, kata si emak yang bercerita itu kepada anaknya, itulah pengalaman yang paling menarik ketika emak tidur meninggalkan dunia selama 7 hari 7 malam. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran. Ternyata seorang istri yang berbakti kepada suaminya akan mendapatkan nikmat kubur. Seorang istri yang berkhianat kepada suaminya akan juga mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para ibu-ibu bisa mengambil hati untuk mendapatkan ridho dari suami, dan mudah-mudahan suaminya pun bisa mengampuni, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.